Ibu, jika saya tiba-tiba menghilang, jantung Lestari seakan membeku saat menemukan secari kertas itu di laci rumah menantunya. Dan di dalam laci yang dalam itu, ia menemukan sebuah benda yang sangat mengejutkan. Lestari menggenggam benda itu erat-erat, menahan detak jantungnya yang berdebar kencang, lalu berlari menuju kantor polisi. Apa yang sebenarnya terjadi pada menantunya Nisa, dan kenyataan mengerikan apa yang harus dihadapi oleh sang ibu mertua Lestari? Sebelum kita memulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like secara gratis dan beritahu kami dari kota atau provinsi mana Anda mendengarkan kisah ini melalui kolom komentar. Semoga keberuntungan dan kebahagiaan selalu menyertai keluarga Anda. Lestari menatap layar ponselnya. Ada 5 panggilan tak terjawab yang tertera di sana. Semuanya adalah panggilan yang ia tujukan kepada menantu sulungnya, Nisa. Dengan jari yang gemetar, Lestari kembali menekan tombol panggil. Hanya terdengar nada sambung yang panjang. Telepon itu tidak diangkat. Bibir Lestari terasa kering. Ada perasaan dingin yang menjalari sebelah dadanya. Setahun yang lalu, setelah kehilangan putra sulungnya akibat kecelakaan lalu lintas, Nisa lah yang menggantikan posisi putra sulungnya sebagai keluarga kandung bagi Lestari. Nisa adalah seorang anak yatim piatu yang tumbuh tanpa orang tua kandung. Mungkin karena itulah, ia sangat menyayangi ibu mertuanya layaknya ibu kandungnya sendiri. Bahkan setelah suaminya meninggal, Nisa tidak pernah meninggalkan sisi Lestari. Mereka menelepon setiap minggu dan pasti bertemu tatap muka setidaknya 2 kali sebulan. Mendengar suara Nisa membuat Lestari merasa seolah putranya masih ada di sisinya. Nisa pun selalu teringat pada suaminya saat mengobrol dengan Lestari. Keduanya saling berbagi kesedihan dan saling menguatkan. Namun, sejak 2 minggu lalu, ada sesuatu yang aneh. Nada suara Nisa berubah. Setiap kali menjawab telepon, suaranya terdengar lemas tak bertenaga. "Nisa, ada apa nak?" tanya Lestari dengan hati-hati. "Tidak apa-apa bu, saya baik-baik saja," jawab Nisa, meski suaranya sedikit bergetar. Lestari tak berani bertanya lebih jauh. Ia bisa merasakan bahwa menantunya sedang mengalami masa sulit, tapi ia takut tanpa sengaja menggores luka di hati Nisa. Beberapa hari kemudian panggilan telepon masih berlanjut, tetapi jawaban Nisa semakin singkat. "Ibu, belakangan ini saya agak sibuk. Sepertinya minggu ini kita tidak bisa bertemu. Janji temu mereka pun terus tertunda." Lestari berusaha memaklumi. Pasti berat baginya hidup sendirian, batin Lestari, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, rasa cemasnya terus membesar. Hal itu berpuncak pada panggilan telepon kemarin. Suara Nisa terdengar sangat pelan. "Ibu, saya baik-baik saja, jadi ibu tidak usah terlalu khawatir." Ia mengulang kata baik-baik saja sampai 3 kali. Lestari menempelkan ponsel erat-erat ke telinganya. Dari seberang telepon, ia seperti mendengar suara lain. Suara derit berderak. Terdengar seperti suara pintu yang dibuka atau mungkin suara kursi yang ditarik. "Nisa, kamu lagi di mana sekarang?" tanya Lestari. "Di rumah bu." "Saya tidak apa-apa," jawab Nisa dengan tergesa-gesa. Lalu sambungan telepon itu tiba-tiba diputus. Lestari hanya bisa berdiri terpaku sambil memegang ponselnya. Tangannya gemetar. Ada yang tidak beres. Alarm bahaya berbunyi di kepala Lestari. Hari ini pun Nisa tidak menjawab teleponnya. Sejak pagi Lestari sudah menelpon berkali-kali, namun tak satu pun yang tersambung. Lestari lalu mengirim pesan WhatsApp. "Nisa, kamu tidak apa-apa? Tolong angkat telepon ibu nak." Balasannya baru datang beberapa saat kemudian. "Maaf ibu, pikiran saya lagi agak kacau. Ibu jangan khawatir ya." Sebuah kalimat yang sangat singkat. Lestari menggenggam ponselnya erat-erat. Telapak tangannya berkeringat. Tepat saat itu, ponsel Lestari berdering. Nomor yang tidak dikenal. Lestari mengangkatnya dengan ragu. "Halo, ibu, ini aku." Itu adalah suara yang sangat familiar. Suara putra keduanya, Bagas. Lestari sangat terkejut. Sejak pemakaman putra sulungnya, Bagas hampir tidak pernah menghubunginya sama sekali. "Bagas." Suara Lestari sedikit bergetar. "Ibu, bagaimana kesehatan ibu akhir-akhir ini?" Suara Bagas terdengar lembut, namun entah kenapa terdengar canggung. Lestari menjawab, "Iya, ibu baik-baik saja." "Bagaimana kabarmu belakangan ini?" "Maaf ya bu, aku jarang memberi kabar tahun ini," kata Bagas. Lestari tidak tahu harus menjawab apa. Ada rasa senang, tetapi pada saat yang sama, perasaan canggung dan tak nyaman menyelimutinya. Hening sejenak. Bagas kemudian membuka suara lagi. "Ibu, apakah ibu masih sering berkomunikasi dengan Mbak Nisa?" Lestari tersentak pelan.
Iya, kadang-kadang. Memangnya kenapa tiba-tiba menanyakan Nisa? Jawab Lestari dengan hati-hati. Tidak apa-apa, Bu. Cuma penasaran saja. Mbak Nisa kan tinggal sendirian, jadi aku agak khawatir. Suara Bagas masih terdengar lembut, namun Lestari entah mengapa merasa gelisah. Ya sudah, Bu. Nanti kapan-kapan aku mampir ke rumah ya. Bagas lalu memutus panggilan. Lestari meletakkan ponselnya dan duduk melamun cukup lama. Ia meletakkan ponsel di pangkuannya dan menatap keluar jendela. Matahari perlahan tenggelam, menyisakan bayangan Lestari yang memanjang di lantai ruang tamu. 2 hari berlalu. Sebuah pesan masuk dari Nisa. Ibu, bagaimana kalau kita bertemu hari Senin depan? Nanti saya yang datang ke rumah ibu. Lestari yang melihat pesan itu langsung membalasnya dengan cepat. Iya nak, ibu tunggu ya. Balasan dari Nisa segera masuk. Baik Bu, saya akan sampai sekitar jam 12 siang. Hati Lestari sedikit lega. Ah, sepertinya aku saja yang terlalu berlebihan, pikirnya sambil menanti hari Senin tiba. Pagi di hari Senin, Lestari bangun lebih awal. Ia membuka jendela lebar-lebar dan mulai membersihkan rumah. Ia mengepel lantai ruang tamu dan menggosok kamar mandi sampai bersih. Ia bahkan menepuk-nepuk bantal sofa tempat Nisa biasa duduk. Lestari kemudian pergi ke dapur. Ia membuka kulkas dan mengeluarkan bahan makanan. Sayur asem, tempe orek, ayam goreng, dan sambal terasi semua itu adalah makanan kesukaan Nisa. Lestari mulai memasak sayur asem. Kepulan asap yang wangi menguar dari panci. Ia juga menggoreng ayam dengan penuh kasih sayang dan mengulek sambal segar. Setelah semua masakan selesai, jam menunjukkan pukul 11 siang. Lestari menyiapkan wadah-wadah plastik berisi lauk pauk untuk dibawa pulang oleh Nisa nanti. Ia mengelap meja makan hingga bersih dan menata piring dengan rapi. Sekarang tinggal menunggu dia datang, gumam Lestari pelan. Pukul 11:30, Lestari duduk di sofa sambil melihat ponselnya. Belum ada kabar dari Nisa. Sebentar lagi pasti sampai, pikirnya. Lestari memandang keluar jendela. Cuaca sangat cerah. Sinar matahari masuk dengan hangat. Tepat pukul 12 siang, waktu yang dijanjikan. Nisa belum juga muncul. Lestari menatap ke arah pintu depan. Tidak terdengar suara bel berbunyi. Lestari meraih ponselnya. Apa mungkin jalanan macet? Ia pun menelepon Nisa. Terdengar nada sambung. Setelah sekian lama, barulah Nisa mengangkatnya. Ibu. Suara Nisa terdengar sangat pelan dan lemah tak bertenaga. Nisa, kamu sudah sampai mana? Nak, ibu sudah siapkan semua makanannya, tanya Lestari. Nisa tidak menjawab. Terjadi keheningan sejenak. Tiba-tiba, dari seberang telepon terdengar sebuah suara. Suara seorang pria. Cepat tutup teleponnya. Suara itu rendah, kasar, dan penuh tekanan. Lestari langsung menajamkan pendengarannya. Nisa panggil Lestari lagi. Ibu, maafkan saya. Suara Nisa terdengar bergetar. Hampir menyerupai bisikan yang tertahan. Tiba-tiba ada urusan mendesak. Sepertinya hari ini saya tidak bisa datang. Ucap Nisa. Urusan mendesak? Ada masalah apa? Biar ibu saja yang ke sana ya, tawar Lestari. Jangan, ibu jangan datang. Tiba-tiba Nisa berteriak. Lestari sangat terkejut. Nisa tidak pernah sekalipun membentak atau berbicara dengan nada tinggi kepada Lestari. Maafkan saya ibu. Tolong jangan datang, ucap Nisa terburu-buru. Nisa, tunggu sebentar, telepon terputus. Lestari tidak bisa menjauhkan ponsel dari telinganya. Tangannya gemetar hebat. Suara pria tadi, Lestari mendengarnya dengan sangat jelas, rendah, kasar, dan memerintah. Lestari perlahan menurunkan ponselnya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ada orang lain di apartemen Nisa? Selama ini Nisa tinggal sendirian. Sejak putra sulungnya meninggal, Nisa selalu hidup sendiri. Lalu siapa pria itu? Pikiran Lestari menjadi sangat kacau. Ia menatap ke arah meja makan. Sayur asem, lauk pauk, semuanya masih mengepulkan asap hangat. Makanan yang ia siapkan dengan sepenuh hati, namun Nisa tidak datang. Lestari perlahan duduk di kursi. Ia menatap makanan di atas meja, selera makannya hilang sepenuhnya. Ia mengambil ponselnya kembali, ragu apakah harus menelepon Nisa lagi. Namun, ia segera menyerah. Dia pasti tidak akan mengangkatnya. Lestari meletakkan ponsel di atas meja makan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Lestari. Nisa bukanlah tipe anak yang suka membatalkan janji secara tiba-tiba. Tidak pernah sekalipun ia melakukan itu. Jika sudah berjanji, ia selalu menepatinya. Jika terlambat, ia pasti akan memberi kabar jauh-jauh hari. Tapi hari ini berbeda dan suara pria asing itu cepat tutup teleponnya.
suara itu terus terngiang di telinga Lestari. Suara yang mendesak Nisa? Tidak, lebih tepatnya suara yang sedang mengancamnya. Lestari menatap keluar jendela. Sinar matahari masih bersinar terang, namun di dalam hati Lestari terasa sangat gelap. Rasa cemasnya semakin tak terkendali. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk pada Nisa? Lestari menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Namun kegelisahannya tak mau reda. Lestari kembali meraih ponselnya. Ia mengirim pesan WhatsApp. Nisa, kamu tidak apa-apa? Kalau ada apa-apa, tolong segera hubungi ibu. Setelah mengirim pesan itu pun, Lestari tak bisa meletakkan ponselnya. Ia terus menatap layar, berharap ada balasan yang masuk. Namun, tidak ada balasan apapun. Bahkan tanda centang biru pun tidak muncul. Waktu terus berlalu. Lestari hanya duduk di sofa sambil terus menatap ponsel. Makanan di atas meja makan tetap utuh. Kini sudah benar-benar dingin. Lestari menghela napas panjang. Ada yang tidak beres. Lestari meyakinkan dirinya. Dadanya terasa sesak. Nisa, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Lestari menggenggam ponselnya erat-erat. Kepanikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sejak hari itu, tidak ada kabar sama sekali dari Nisa. Lestari meneleponnya belasan kali dalam sehari, tetapi tak sekalipun diangkat. Ia terus mengirimkan pesan. Nisa, kamu baik-baik saja. Tolong balas pesan ibu. Tidak ada centang biru sama sekali. Lestari menggigit bibirnya sambil menatap layar ponsel. Dadanya sesak bukan main. Kecemasan memuncak. 2 hari berlalu lagi. Nisa bagai hilang di telan bumi. Lestari tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Setiap kali menutup mata, wajah Nisa yang pucat terbayang di benaknya. Lestari terbangun dengan terkejut dan langsung meraih ponselnya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ia kembali menelepon Nisa. Hanya nada sambung yang terdengar. Lestari perlahan menurunkan ponselnya dan duduk diam di tengah kegelapan malam. Ia kini yakin sepenuhnya. Pasti telah terjadi sesuatu padanya. Keesokan paginya, Lestari bangun lebih awal. Meski hampir tak tidur semalaman, matanya terbuka lebar. Ia pergi ke dapur, membuka kulkas, memindahkan lauk pauk kesukaan Nisa ke dalam wadah kedap udara. Tangannya bergetar saat menutup rapat wadah-wadah itu. Apakah aku gegabah datang ke sana? Lestari sejenak ragu. Ibu jangan datang, kata Nisa saat itu. Suaranya sangat tegas. Lestari berpikir, jangan-jangan Nisa memang butuh waktu untuk menyendiri. Apakah kedatanganku akan membebaninya? Lestari menatap wadah makanan di tangannya. Namun, ia segera menggelengkan kepala. Tidak, ini bukan masalah sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Lestari mengemasi tasnya. Jantungnya berdebar kencang saat membuka pintu depan dan melangkah keluar rumah. Sepanjang perjalanan berjalan kaki menuju halte Transjakarta, Lestari terus mengecek ponselnya, berharap Nisa tiba-tiba menghubunginya. Tapi nihil. Bus tiba, Lestari naik dan duduk di kursi dekat jendela. Ia meletakkan tas berisi makanan di pangkuannya dan memeluknya erat. Bus melaju membelah jalanan ibu kota. Pemandangan di luar jendela berlalu begitu saja tanpa satupun yang masuk ke mata Lestari. Pikirannya hanya tertuju pada Nisa. Pasti dia baik-baik saja, gumamnya menenangkan diri. Namun rasa takut itu tidak hilang. Sekitar 30 menit kemudian, bus berhenti di halte dekat kompleks apartemen Nisa. Lestari berdiri perlahan dan turun dari bus. Itu adalah kompleks apartemen yang sangat ia kenal. Sudah puluhan kali ia berkunjung ke sana. Namun hari ini, tempat itu terasa sangat asing baginya. Lestari berjalan menuju lobi apartemen. Langkah kakinya terasa begitu berat. Pintu lift terbuka. Lestari masuk ke dalam dan menekan tombol lantai 12. Pintu tertutup. Lift bergerak naik perlahan. Lestari bisa merasakan jantungnya berdegup kencang hingga ke kerongkongan. Telapak tangannya berkeringat dingin. Angka lantai terus bertambah. Lift berhenti di lantai 12. Pintu terbuka. Lestari melangkah pelan keluar menuju lorong apartemen. Lorong itu sangat sunyi, hanya suara langkah kaki Lestari yang menggema pelan. Unit 1103. Itu adalah rumah Nisa. Lestari berdiri tepat di depan pintu. Ia menatap pintu bercat hijau yang terlihat biasa saja. Ia hendak memencet bel, namun tangannya terhenti. Ia merasa takut jika Nisa ada di dalam namun menolak membukakan pintu untuknya. Lestari menggigit bibirnya, perlahan mengangkat tangannya kembali dan menekan bel. Suara bel bergema dari dalam. Lestari menahan napas dan menunggu. Tidak ada reaksi apapun. Ia menekan bel sekali lagi, tetap tidak ada suara langkah kaki dari dalam. Lestari menempelkan telinganya ke daun pintu. Sepi, terlalu sepi.
Jantung Lestari mulai berdetak dengan ritme yang tidak karuan. Ia menyentuh gagang pintu. Dengan perasaan was-was, ia memutar gagang pintu itu perlahan. Pintu itu terbuka, pintunya tidak dikunci. Lestari terkesiap hebat. Jantungnya seakan anjlok ke perut. Kenapa pintunya tidak dikunci? Dengan tangan gemetar, Lestari mendorong pintu itu perlahan. Pintu terbuka lebar. Ia mengintip ke dalam dengan hati-hati. Lestari melangkah masuk. "Nisa," panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap. Terlalu sunyi. Lestari melepas sepatunya di area masuk dan melihat sekeliling. Sepatu yang biasa dipakai Nisa terjejer rapi di sana. Sandal rumahnya pun masih ada. Lestari berjalan pelan menuju ruang tamu. Lampu dimatikan. Hanya sedikit cahaya redup yang masuk dari sela-sela gorden. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengamati ruang tamu. Ada selimut tebal yang kusut tergeletak di atas sofa. Remote TV jatuh di lantai. Lestari mendekati sofa dan mengangkat selimut itu. Tidak ada sisa kehangatan tubuh, tetapi juga tidak berdebu. Ia meletakkan selimut itu kembali. Ia bergegas ke dapur. Di wastafel, tumpukan piring kotor menumpuk, belum dicuci. Ada 1 gelas dan 2 piring. Lestari mengangkat salah satu piring. Ada sisa makanan yang tertinggal separuh. Sisa makanan itu sudah mengering dan berkerak. Ini sepertinya sudah beberapa hari, batinnya. Ia meletakkan kembali piring itu dan membuka kulkas. Pintu kulkas sedikit renggang. Di dalamnya, wadah-wadah makanan tertata persis seperti sebelumnya. Susu, telur, lauk pauk. Lestari mengambil sekotak susu. Tanggal kedaluarsanya menunjukkan 3 hari yang lalu. Tangan Lestari mulai bergetar. Tepat saat itu matanya menangkap sesuatu. Dompet. Dompet Nisa tergeletak di sudut meja makan. Lestari mengambil dompet itu. Tangannya gemetar hebat. Ia membuka dompet tersebut. KTP, kartu ATM, dan uang tunai. Semuanya masih utuh di dalam sana. Lestari menggenggam dompet itu dengan sangat kuat. Dia tidak sedang pergi keluar. Hati Lestari hancur mencelos. Tidak mungkin dia pergi meninggalkan rumah tanpa membawa dompetnya. Lestari meletakkan kembali dompet itu di meja dan bergegas menuju kamar tidur. Ia membuka pintu kamar. Kasurnya berantakan, tidak dirapikan. Selimutnya menjuntai ke lantai. Bantalnya kusut masai. Pintu lemari pakaian terbuka sebagian. Lestari mengintip ke dalam. Baju-baju Nisa masih tergantung rapi di tempatnya. Tas selempangnya pun ada di sana. Lestari kembali ke ruang tamu. Ia menjatuhkan dirinya di sofa. Ia meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan menarik napas dalam-dalam. Jejak-jejak keberadaan Nisa ada di seluruh penjuru rumah ini. Tapi Nisanya sendiri tidak ada. Seolah-olah ia menguap begitu saja. Kenapa dia pergi dengan pintu rumah tidak dikunci? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pasti telah terjadi sesuatu. Lestari sangat yakin akan hal itu. Ia bergegas keluar, memakai sepatunya kembali, dan menekan bel rumah tetangga sebelah. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita parubaya muncul. "Cari siapa ya, Bu? Maaf, saya ibu mertuanya yang tinggal di sebelah." "Apakah ibu melihat menantu saya beberapa hari ini?" tanya Lestari dengan panik. Wanita itu tampak bingung. "Orang sebelah ya? Saya rasa sudah beberapa hari ini dia tidak kelihatan, Bu. Kapan terakhir kali ibu melihatnya?" desak Lestari. Wanita itu berpikir sejenak. Entahlah ya. Wajah Lestari memucat kaku. Wanita itu kemudian teringat sesuatu. Oh iya, kebetulan. Lestari menatap wanita itu tajam. Beberapa malam yang lalu memang sempat terdengar suara ribut-ribut dari sebelah, kata wanita itu pelan. Jantung Lestari terasa seperti dijatuhkan dari lantai atas. "Suara apa maksud ibu?" Suara Lestari bergetar, seperti suara barang jatuh atau perabotan yang terguling. Brak, begitu suaranya. Saya kurang tahu pasti, tapi saat itu saya merasa aneh karena unit sebelah biasanya sangat sepi dan tenang. Wanita itu tidak melanjutkan kalimatnya. Lestari menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Wajahnya pias tak berdarah. "Kapan tepatnya suara itu terdengar, Bu?" "Mungkin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Saya tidak ingat pastinya," jawab tetangga itu. Lestari bergumam, "Terima kasih banyak, Bu," dan dengan gontai berbalik pergi. Lestari turun menggunakan lift menuju lantai dasar. Ia berlari ke pos keamanan apartemen. Ia membuka pintu kaca pos satpam. "Permisi Pak," panggil Lestari. Satpam yang sedang berjaga mendongak. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" "Apakah Bapak melihat penghuni unit 1023 akhir-akhir ini?" tanya Lestari dengan napas tersengal. Satpam itu berpikir sejenak, lalu mengecek komputer rekaman akses kartu apartemen. "Penghuni 1203 ya? Catatan akses masuk keluar terakhirnya." Satpam itu mengernyitkan dahi. "Tidak ada catatan keluar masuk sejak beberapa hari yang lalu, Bu."
Perasaan Lestari hancur lebur. Beberapa hari yang lalu? Iya, Bu. 3 hari yang lalu itu rekam jejak terakhirnya menggunakan kartu akses. Lestari terdiam membisu, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ada masalah apa, Bu? Tanya satpam itu dengan raut wajah khawatir. Ah, tidak apa-apa. Terima kasih, Pak. Lestari menundukkan kepalanya dan keluar dari pos keamanan. Ia kembali menaiki lift menuju lantai 12. Masuk kembali ke dalam apartemen Nisa, ia terduduk lemas di sofa ruang tamu. Kedua tangannya bergetar tanpa henti. Haruskah aku lapor polisi sekarang? Pikiran itu terlintas di benak Lestari. Namun di saat yang bersamaan, ada keraguan yang menahannya. Bagaimana kalau aku malah membesar-besarkan masalah? Bagaimana kalau Nisa sebenarnya cuma menginap di tempat temannya sebentar? Namun Lestari segera menggelengkan kepalanya keras kuat. Tidak, dompetnya ditinggal. Baju dan tasnya masih ada semua. Dan kesaksian tetangga soal suara gaduh itu, ditambah catatan kartu akses dari satpam. Lestari memejamkan matanya. Nisa, kamu pergi kemana, nak? Apakah ada yang menculiknya? Malam mulai turun di luar jendela. Lestari duduk diam di tengah kegelapan ruang tamu. Rasa cemasnya makin menjadi-jadi. Bukan lagi cemas, itu adalah ketakutan yang mencekam. Dengan tangan gemetar, Lestari mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala. Nomor Nisa tertera di sana. Lestari ragu apakah harus menelepon lagi. Namun ia mengurungkan niatnya. Percuma, tidak akan diangkat. Ia meletakkan ponselnya di pangkuan lalu perlahan berdiri. Pasti ada petunjuk di rumah ini. Tekad Lestari. Ia memutuskan untuk menggeledah rumah itu lagi. Lebih detail, lebih teliti dari sebelumnya. Lestari mulai membongkar laci-laci dapur. Hanya ada peralatan masak dan bumbu dapur biasa. Ia menutupnya dan memeriksa lemari kabinet. Nihil. Lestari menghela napas dengan kasar. Ia mulai putus asa. Pasti ada sesuatu. Ia kembali ke ruang tamu. Ia mengangkat bantal-bantal sofa, merogoh sela-selanya. Ia juga memeriksa laci meja TV. Tidak ada apa-apa. Ia bergegas masuk ke kamar tidur Nisa. Ia berdiri di depan meja rias dan laci nakas di sebelah tempat tidur. Perlahan, ia membuka laci bagian paling atas. Pakaian dalam dan kaos kaki tertata dengan sangat rapi. Lestari meraba bagian bawah tumpukan pakaian itu. Kosong. Ia membuka laci kedua. Berisi kaos dan sweater rajut yang dilipat rapi. Ia mengangkat baju-baju itu satu persatu. Tetap tidak ada. Lestari membuka laci ketiga, laci paling bawah. Berisi sapu tangan, shawl, dan aksesoris kecil lainnya. Lestari mulai mengobrak-abrik isi laci tersebut. Tangannya merogoh hingga ke bagian paling dalam dan tersembunyi dari laci itu. Tepat pada saat itu, ujung jarinya menyentuh sesuatu. Terasa seperti selembar kertas. Lestari menariknya keluar dengan hati-hati. Sebuah kertas memo kecil yang dilipat. Lestari membuka lipatan itu dengan tangan yang tak berhenti gemetar. Itu adalah tulisan tangan Nisa. Tulisannya sedikit berantakan, seolah ditulis dengan sangat tergesa-gesa. Lestari mulai membaca memo itu. Ibu, jika saya tiba-tiba menghilang, kalimat itu berhenti di sana. Tidak ada kelanjutannya sama sekali. Tangan Lestari bergetar semakin hebat. Kertas memo itu ikut bergetar di tangannya. Jika saya tiba-tiba menghilang, Lestari menggumamkan kalimat itu. Jantungnya berdetak kencang. Dek, dek, dek. Nisa sengaja meninggalkan pesan ini. Lestari meremas kertas itu. Pandangannya mulai kabur oleh air mata. Lestari kembali merogoh laci itu dengan membabi buta. Ia memasukkan tangannya lebih dalam lagi. Kali ini jarinya menyentuh sebuah benda keras. Lestari menariknya keluar. Sebuah alat perekam suara mini. Perekam suara berwarna hitam sebesar telapak tangan. Lestari memandangi alat itu. Ada sebuah tombol merah di tengahnya. Tombol play. Lestari menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya. Dengan jari gemetar, ia menekan tombol tersebut. Terdengar suara statis dari alat perekam itu. Awalnya hanya suara kresek-kresek. Kemudian terdengar suara seorang pria. Ini kesempatan terakhirmu, suara yang sangat rendah dan kasar. Lestari mendekatkan alat itu ke telinganya. Tanpa uang itu pun kamu bisa hidup enak kan? Aku ini bisa mati kalau tidak ada uang itu sekarang? Bisnisku hancur. Aku dikejar rentenir jahat. Aku bisa dibunuh. Suara pria ini. Tidak mungkin. Suara pria itu terdengar semakin tak asing di telinga Lestari. Ia mengerutkan keningnya dalam-dalam. Rekaman itu berlanjut. Mbak Nisa, tolonglah. Ini kan uang asuransi Bank Bima. Aku juga keluarganya kan? Bukankah aku juga berhak memakai uang itu? Pria itu memohon dengan nada mendesak. Pinjamkan saja padaku sebentar. Nanti pasti aku kembalikan semuanya. Aku janji.
Tangan Lestari bergetar keras. Mbak Nisa, kumohon kalau kamu tidak mau memberikan uang itu, aku tidak tahu hal gila apa yang akan kulakukan nanti. Suara pria itu semakin meninggi, nadanya berubah menjadi ancaman. Aku akan membuang ibu ke panti jompo. Aku akan menjual rumah peninggalan bapak. Lestari seakan berhenti bernapas. Dadanya sesak. Memalsukan surat diagnosis demensia untuk ibu itu gampang. Aku bisa melakukan apa saja. Kamu juga tahu kan, aku berani melakukan hal senekat apapun. Wajah Lestari seputih kapas. Cengkramannya pada alat perekam itu menguat hingga buku jarinya memutih. Jadi jangan sampai hal terburuk terjadi. Serahkan saja uang itu, maka tidak akan ada yang terluka, kata pria itu. Suaranya kini terdengar sangat dingin dan mengancam. Akan kuberikan nomor rekeningku, cepat transfer sekarang. 5 miliar rupiah, semuanya. Mbak Nisa, jawab aku, kenapa diam saja? Pria itu membentak, suaranya semakin beringas. Lestari memejamkan matanya kuat-kuat, hatinya hancur berkeping-keping. Mbak Nisa, ini peringatan terakhir. Kalau kamu terus melawan dan menahan uang itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan pada ibu. Mata Lestari terbelalak lebar. Jantungnya terasa mau meledak. Bagas. Suara pria di rekaman itu adalah suara putra kandung keduanya, Bagas. Alat perekam itu hampir terlepas dari tangan Lestari. Rekaman suara berhenti. Lestari berdiri mematung sambil memegang alat perekam itu. Tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa mempercayainya. Suara pria yang mengancam menantunya dengan kejam itu adalah suara darah dagingnya sendiri. Lutut Lestari lemas ketika ia jatuh terduduk di lantai. Alat perekam itu masih digenggamnya erat di depan dada. Anak durhaka ini akhirnya benar-benar berbuat nekat. Suara Lestari bergetar hebat. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Bagaimana bisa dia melakukan hal sekeji ini? Lestari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dadanya terasa runtuh. Anak laki-laki yang ia lahirkan dan besarkan dengan susah payah. Anak itu jugalah yang telah mengancam dan memeras Nisa, istri mendiang kakaknya sendiri. Memerasnya demi uang. Dan jika Nisa menolak, anak itu mengancam akan membuang ibu kandungnya sendiri ke panti jompo. Lestari menutup matanya. Air mata menderas membasahi pipinya yang keriput. Ia duduk terpuruk di sana untuk waktu yang sangat lama. Lestari perlahan membuka matanya. Ia menatap alat perekam di tangannya. Nisa sengaja menyembunyikan ini. Lestari kini mengerti segalanya. Mengapa Nisa menyembunyikan alat ini? Mengapa ia menulis memo yang terpotong itu? Dia mencoba meninggalkan bukti. Lestari memeluk alat perekam itu ke dadanya. Lestari menggigit bibirnya keras-keras. Nisa, panggilnya dengan suara bergetar. Maafkan ibu nak. Lestari bangkit berdiri perlahan. Ia menggenggam alat perekam dan kertas memo itu dengan tekad yang bulat. Ia memutuskan untuk tidak lagi menanggung ini sendirian. Ini bukanlah masalah yang bisa ia selesaikan secara kekeluargaan. Lestari mengambil tasnya, memasukkan alat perekam dan memo itu ke dalam. Ia melangkah keluar dari apartemen. Hembusan angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya saat ia keluar dari lobi. Namun langkah Lestari tak tertahan. Ia berjalan ke pinggir jalan raya dan melambaikan tangannya menghentikan taksi. Sebuah taksi biru berhenti di depannya. Lestari segera masuk ke kursi belakang. Mau kemana, Bu? Tanya sopir taksi. Lestari menjawab dengan singkat dan tegas. Ke kantor polisi terdekat, Pak. Taksi pun melaju. Lestari duduk di belakang menatap keluar jendela. Kelap-kelip lampu jalanan ibu kota berlalu di matanya. Tangan Lestari tak lepas meraba alat perekam di dalam tasnya. Ujung jarinya terasa sedingin es. Bagas. Lestari memejamkan mata. Suara ancaman putranya terus bergema di telinganya. Suara yang kasar dan tak punya hati. Tuhan, jangan sampai dia melukai Nisa. Hati Lestari mencelos pedih. Meskipun dia kalap karena uang, aku harap dia tidak benar-benar menyakiti orang lain. Lestari terus berdoa dan mencoba mensugesti dirinya sendiri. Namun ketakutan itu enggan pergi. Tolong selamatkan Nisa, Tuhan, kumohon. Lestari menangkupkan kedua tangannya erat-erat. Taksi berhenti di depan sebuah kantor polisi tingkat sektor Polsek. Sudah sampai, Bu, kata sopir. Lestari menyerahkan lembaran uang dan bergegas turun. Bangunan kantor polisi berdiri gagah di hadapannya. Lampu putih terang memancar dari dalam. Lestari menatap pelang nama kantor polisi itu. Kakinya terasa seberat timah, sulit untuk melangkah. Aku harus masuk. Lestari menarik napas dalam-dalam. Perlahan ia menyeret kakinya. Pintu kaca otomatis terbuka.
Lestari masuk ke dalam ruang pelayanan masyarakat SPKT. Seorang petugas kepolisian berseragam duduk di balik meja. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" Sapa polisi itu ramah. Lestari kesulitan membuka mulutnya. Tenggorokannya terasa tercekat. "Menantu saya." Suara Lestari bergetar parah. "Menantu saya hilang, Pak." Polisi itu mendongak dan menatap Lestari dengan serius. "Ibu mau buat laporan orang hilang?" "Iya, Pak. Sudah seminggu lebih kami kehilangan kontak. Saya sudah mendatangi apartemennya, tapi rumahnya kosong," ucap Lestari terbata. Polisi itu mengeluarkan buku catatan. "Sejak kapan pastinya ibu hilang kontak?" "Sekitar seminggu yang lalu." "Tepatnya 3 hari yang lalu adalah hari terakhir dia ada di rumahnya," jawab Lestari. Polisi itu mulai mencatat. "Siapa nama menantu ibu?" Lestari memberikan nama lengkap Nisa beserta alamat apartemennya. Polisi itu mencatat dengan teliti. "Maaf, Bu, apakah menantu ibu pernah punya riwayat kabur dari rumah sebelumnya?" Tidak pernah. Dia bukan anak yang seperti itu." Lestari menggeleng kuat. "Lalu kapan terakhir kali ibu berkomunikasi dengannya lewat telepon?" "Seminggu yang lalu." Saat kami sedang menelepon, tiba-tiba saja panggilannya terputus secara paksa, terang Lestari. Polisi itu mengangguk. "Baik, tapi Bu, apakah ada hal-hal mencurigakan atau janggal lainnya yang ibu temukan?" Lestari membuka tasnya. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan alat perekam suara dan kertas memo itu. "Saya menemukan barang-barang ini disembunyikan di dalam laci lemarinya." Lestari meletakkan kedua barang itu di atas meja polisi. Polisi itu mengambil kertas memo terlebih dahulu dan membacanya. "Ibu, jika saya tiba-tiba menghilang," ekspresi polisi itu berubah tegang. "Ini juga ada rekaman suaranya, Pak," imbuh Lestari. Polisi itu mengambil alat perekam dan menekan tombol play. Suara Bagas yang sedang mengancam menggelegar di ruang pelayanan itu. Polisi itu mendengarkannya sampai habis tanpa menyela. Wajahnya kini berubah menjadi sangat serius. Polisi itu meletakkan alat perekam di meja. Raut wajahnya tak lagi sesantai tadi. "Tunggu sebentar di sini, Bu," ucap polisi itu seraya berdiri dan masuk ke ruang penyidik di bagian belakang. Tak lama berselang, seorang pria dengan pakaian kasual namun berkalung tanda pengenal kepolisian keluar menghampirinya. Pria itu tampak berusia sekitar 40-an tahun. "Ibu, perkenalkan, saya Inspektur Polisi Arya dari unit Treskrim," sapa pria itu kepada Lestari. "Saya sudah mendengar rekamannya. Ini bukan kasus orang hilang biasa, Bu." Suara Inspektur Arya terdengar tegas dan lugas. Lestari mendongak menatap sang inspektur. "Ada indikasi kuat penculikan dengan motif pemerasan uang," lanjut sang inspektur. Wajah Lestari seketika memucat bagai mayat. "Penculikan," gumam Lestari ngeri. "Apakah ibu mengenali suara pria di rekaman itu?" tanya Inspektur Arya. Lestari menggigit bibirnya kuat-kuat, sangat berat baginya untuk menjawab pertanyaan ini. Itu suara putra kedua saya," jawab Lestari. Suaranya bergetar menahan tangis. Inspektur Arya mengangguk paham. "Baik, Bu, kami akan segera memulai penyelidikan malam ini juga," kata sang inspektur. "Kami akan menangani kasus ini sebagai status darurat, kondisi merah, ibu tidak perlu khawatir." Lestari tak mampu berkata apa-apa lagi. Kakinya terasa lemas. Inspektur Arya segera membimbing Lestari untuk duduk di kursi ruang tunggu. "Ibu tidak apa-apa." Lestari hanya menggeleng lemah. Perasaannya hancur lebur. Andai saja aku menyadarinya lebih awal." Pikiran Lestari dipenuhi dengan penyesalan. Saat Nisa tidak mengangkat telepon, saat suaranya terdengar aneh, saat dia berteriak, "Jangan datang, Bu." Seharusnya saat itu juga ia sadar. Seharusnya saat itu juga ia bertindak. "Kenapa aku malah diam saja? Kenapa aku begitu bodoh?" Lestari terus menyalahkan dirinya sendiri. Air mata kembali menggenang. Betapa ketakutannya Nisa saat itu. Nisa bertahan sendirian menghadapi ancaman demi ancaman dari Bagas. Betapa mengerikannya situasi yang harus ia lalui sendirian. Hati Lestari terasa disayat-sayat. "Kalau saja aku sedikit lebih peka," ratap Lestari. Air mata mengalir deras membasahi keriput di wajahnya. "Tolong selamatkan dia. Ya Allah, lindungi Nisa." Suara Lestari bergetar hebat. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang karena isak tangis. Inspektur Arya berjongkok di hadapan Lestari. "Ibu, ini bukan salah ibu," ucap sang inspektur dengan nada menenangkan. "Terima kasih sudah melaporkan hal ini. Semuanya belum terlambat." Lestari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Benarkah belum terlambat, Pak?" tanyanya dengan suara penuh harap dan gemetar. "Benar, Bu. Mulai sekarang adalah masa kritisnya.
Kami dari pihak kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin. Inspektur Arya mengangguk mantap. Lestari mengusap air matanya. Ia mengelap ujung matanya dengan punggung tangan. Papa harus menemukan Nisa, pinta Lestari. Suaranya dipenuhi permohonan yang mendalam. Pasti Bu, akan kami temukan, jawab Inspektur Arya tegas. Lestari menganggukkan kepalanya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Nisa, bertahanlah sebentar lagi. Batin Lestari menguatkan diri. Inspektur Arya berdiri. Ibu, tunggu sebentar di sini ya. Saya harus mengadakan briefing kilat dengan tim saya di dalam. Baik Pak, jawab Lestari pelan. Inspektur Arya pun bergegas masuk ke dalam ruangan. Lestari duduk di kursi ruang tunggu dengan kedua tangan tertaut erat. Ia memejamkan mata. Wajah Nisa yang selalu tersenyum ceria, suaranya yang lembut memanggil ibu, kembali melintas di ingatannya. Mata Lestari kembali basah. Ya Allah, biarkan dia selamat. Kumohon, doa Lestari tanpa henti. Waktu terasa merayap sangat lambat. Suasana di kantor polisi cukup sibuk. Suara derap langkah sepatu bot, dering telepon, dan obrolan petugas saling bersahutan, namun telinga Lestari seakan tuli. Pikirannya hanya berfokus pada satu hal. Nisa harus segera ditemukan. Lestari membuka matanya dan menatap jam dinding. Malam semakin larut. Inspektur Arya kembali menghampirinya. Ia membawa setumpuk dokumen di tangannya. Lestari sontak berdiri. Bagaimana perkembangannya Pak? Tanya Lestari tergesa. Inspektur Arya berdiri tegak di depannya. Ibu, kami akan memulai operasi penangkapan dan penyelamatan sekarang juga, lapornya. Jantung Lestari berdegup kencang, bak jenderang perang. Kami berjanji akan membawa menantu ibu pulang dengan selamat. Jangan khawatir. Suara Inspektur Arya terdengar sangat meyakinkan. Lestari berpegang teguh pada kata-kata itu. Air matanya kembali menggenang. Benarkah Pak? Iya Bu. Tim cyber kami sudah berhasil melacak koordinat lokasi penyekapannya. Angguk Inspektur Arya. Apakah saya boleh ikut ke sana? Tanya Lestari ragu-ragu. Maaf Bu, tapi warga sipil tidak diizinkan ikut dalam operasi penggerebekan. Terlalu berbahaya bagi keselamatan ibu, tolak Inspektur Arya dengan halus. Lestari menggigit bibir bawahnya, sebaiknya ibu pulang dan istirahat. Begitu ada hasil, kami akan langsung menghubungi ibu. Inspektur Arya menepuk pundak Lestari pelan mencoba memberi simpati, namun Lestari menggeleng keras. Saya akan menunggu di sini Pak, jawab Lestari tegas. Proses penggerebekannya mungkin memakan waktu lama Bu, lebih baik ibu menunggu di rumah saja. Tidak, saya akan menunggu di sini, potong Lestari tanpa ragu. Inspektur Arya menatap mata ibu Parubaya di depannya. Tatapan mata Lestari sama sekali tidak goyah. Keteguhan hatinya sangat kuat. Baiklah Bu, silakan menunggu di ruang tunggu sebelah sana. Lestari kembali duduk di kursi besi panjang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu dalam diam. Lestari menatap jam dinding, pukul 11 malam. Jarum detik berdetak monoton. Tik, tok, tik, tok. Lestari menaruh kedua tangannya di atas pangkuan dan meremasnya kuat-kuat. Ya Allah, selamatkan Nisa, doanya berulang kali. Dari ujung lorong, sayup-sayup terdengar suara para petugas polisi yang bersiap-siap, meski obrolan mereka tak tertangkap jelas di telinga Lestari. Ia melirik jam lagi, pukul 11.20 malam. Baru 20 menit berlalu, tapi rasanya seperti berjam-jam. Lestari membuang napas berat, andai saja aku bergerak lebih cepat, sesalnya sambil memejamkan mata. Rasa bersalah kembali menghantam nuraninya. Lestari membuka tasnya dan mengambil dompet. Dari selipan terdalam dompetnya, ia menarik selembar foto, pas foto kecil. Itu adalah foto almarhum putra sulungnya, Bima. Lestari menatap lekat-lekat foto itu. Bima tersenyum cerah di sana. Tanpa sadar, air mata kembali menetes. Bima, gumam Lestari lirih. Tolong jaga istrimu nak. Lestari mendekap foto itu di dadanya. Dia itu istrimu. Kumohon jaga dan lindungi dia dari atas sana. Suara Lestari bergetar hebat diiringi isak tangis yang tertahan. Setelah puas menangis, Lestari memasukkan kembali foto itu ke dalam dompetnya. Ia melihat jam dinding lagi. Pukul 11.40. Lestari memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Nisa, bertahanlah sedikit lagi. Menjelang tengah malam, Inspektur Arya keluar dengan langkah terburu-buru. Lestari langsung berdiri menyongsongnya. Ibu, surat perintah penggeledahan sudah turun. Lapor Inspektur Arya. Jantung Lestari berdebar tak karuan. Kami dari tim Buser akan segera berangkat ke lokasi. Benarkah? Tanya Lestari dengan suara gemetar. Iya Bu, target lokasi sudah dikunci. Kami berangkat sekarang.
Inspektur Arya bergegas bergabung dengan timnya di halaman depan. Lestari berlari kecil ke arah jendela kaca kantor polisi. Ia melihat keluar. Beberapa mobil patroli dan mobil preman tanpa logo polisi mulai menyalakan sirine dan lampu rotator. Raungan sirine membelah kesunyian malam saat mobil-mobil itu melesat meninggalkan markas. Melihat hal itu, Lestari akhirnya memutuskan untuk keluar dari kantor polisi. Udara malam berhembus dingin menerpa wajahnya. Ia berjalan ke pinggir jalan raya dan melambaikan tangan menyetop taksi yang lewat. Sebuah taksi berhenti dan Lestari naik ke kursi belakang. Taksi pun melaju membelah ibu kota. Lestari menatap kosong ke arah jalanan malam yang sepi, hanya disinari lampu jalan yang temaram. Ia mengecek ponselnya, tidak ada pesan maupun panggilan masuk. Ia menggenggam ponselnya kuat-kuat. Tak lama, taksi itu berhenti di depan rumah Lestari. "Sudah sampai, Bu." Lestari membayar ongkos dan turun. Ia membuka kunci pintu rumah dan masuk ke dalam. Ia menyalakan saklar lampu. Rumahnya terasa sangat sepi dan dingin. Lestari melangkah menuju sofa ruang tamu dan duduk terdiam di sana. Ponselnya ia letakkan tepat di atas pangkuannya. Ia terus-menerus menatap layar ponsel, berharap ada panggilan masuk membawa kabar baik. Namun ponsel itu tetap membisu. Lestari berdiri lalu menatap keluar jendela. Kegelapan pekat menyelimuti luar sana. Ia kembali duduk di sofa, tiada henti memanjatkan doa. "Ya Allah, kembalikan Nisa dalam keadaan selamat." Hanya itu yang bisa Lestari lakukan sambil menghitung detik yang berlalu. Waktu seolah berhenti berputar malam itu. Di saat yang sama, iring-iringan mobil polisi berhenti mengepung sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Para anggota kepolisian bersenjata lengkap turun dari mobil dengan sigap. Rumah itu tampak gelap gulita, tak ada satupun lampu yang menyala. Inspektur Arya memberikan kode dengan isyarat tangannya. Merapat dalam senyap, para anggota mengangguk paham dan perlahan mengendap-endap mendekati rumah tersebut. Mereka berkumpul tepat di depan pintu utama. Inspektur Arya menggedor pintu dengan keras. "Buka pintu." "Ini polisi." Terdengar suara kasak-kusuk dari dalam. Langkah kaki yang panik terdengar mendekat. Pintu dibuka sedikit. Wajah Bagas muncul dari balik celah pintu. "Ada apa ini?" Wajah Bagas langsung memucat pasi. "Kami membawa surat perintah penangkapan dan penggeledahan." Inspektur Arya menunjukkan kertas berlambang kepolisian di depan wajah Bagas. Bagas termundur beberapa langkah. "Tunggu dulu, apa maksudnya ini? Di mana Nisa berada?" Gertak Inspektur Arya. Wajah Bagas pucat pasi bagai mayat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. "Tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa. Geledah seluruh rumah," perintah Inspektur Arya. Para polisi langsung merangsek masuk dan menyebar. Mereka membongkar ruang tamu, kamar tidur, dapur, hingga kamar mandi. Nihil. Tidak ada siapapun di sana. "Lapor komandan, ada akses menuju ruang bawah tanah," teriak salah seorang anggota. Inspektur Arya dan beberapa anggota lain segera berlari menuruni tangga kayu menuju basement. Kondisi di sana sangat gelap. Polisi menyalakan senter taktis mereka. Di ujung lorong sempit terdapat sebuah pintu kayu yang tertutup rapat. Inspektur Arya memutar gagang pintu itu. Terkunci dari dalam. "Apakah ada orang di dalam?" teriak Inspektur Arya. Hening, tak ada balasan. Tanpa buang waktu, Inspektur Arya menendang pintu itu sekuat tenaga hingga engselnya jebol. Pintu terbuka paksa. Sorot senter langsung menyapu seluruh isi ruangan pengap itu. Di salah satu sudut ruangan, terlihat seseorang meringkuk tak berdaya, sosok manusia. "Korban ditemukan di sini," teriak Inspektur Arya. Para anggota lain segera merangsek masuk dan menyalakan lampu ruangan. Itu Nisa. Ia duduk meringkuk memeluk lututnya di sudut ruangan yang kotor. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya sangat pucat dan terlihat tirus. Ada memar kebiruan yang jelas tercetak di pergelangan tangannya akibat ikatan. "Mbak Nisa." "Benar dengan Nisa?" tanya Inspektur Arya pelan sambil mendekat. Nisa mendongakkan kepalanya dengan lemah. Sorot matanya kosong tak fokus. "Iya," suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Kami dari kepolisian, Mbak. Anda sudah aman sekarang?" ujar Inspektur Arya menenangkan Nisa. Ia memegang bahu wanita malang itu. "Bisa berdiri, Mbak?" Nisa mengangguk pelan. Ia mencoba berdiri, namun kakinya limbung dan hampir terjatuh. Inspektur Arya dengan sigap memapahnya. "Cepat panggil ambulans," teriak Inspektur Arya ke arah HT-nya. Di luar, sirine ambulans mulai terdengar mendekat.
Para petugas memapan Nisa menaiki tangga menuju lantai 1. Di ruang tamu, Nisa melihat Bagas yang sudah terduduk di lantai dengan kedua tangan diborgol ke belakang. Tubuh Nisa sontak gemetar ketakutan melihat pria itu. "Tenang, Mbak. Dia tidak akan bisa menyakiti Anda lagi," kata Inspektur Arya menenangkan. Bagas menoleh dan matanya bertemu dengan mata Nisa. Bagas membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, namun Inspektur Arya langsung membentaknya, "Tutup mulutmu." Polisi langsung menyeret Bagas keluar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil patroli. Ambulans dari puskesmas terdekat tiba di lokasi. Para medis bergegas turun membawa Tandu. Nisa dibaringkan dengan hati-hati ke atas Tandu. "Ibu tidak apa-apa?" tanya seorang perawat. "Iya," jawab Nisa lirih. "Kita akan segera menuju rumah sakit. Tahan sebentar ya, Bu," kata perawat itu seraya mendorong masuk Tandu ke dalam ambulans. Pintu ambulans ditutup rapat dan kendaraan gawat darurat itu melaju memecah malam diiringi raungan sirine. Inspektur Arya mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya. Ia menekan nomor telepon Lestari. Nada sambung baru berbunyi 2 kali. Lestari sudah mengangkatnya. "Halo?" Suara Lestari dipenuhi kepanikan yang luar biasa. "Ibu Lestari, kami sudah menemukan menantu Ibu," lapor Inspektur Arya lugas. "Benarkah, Pak?" jerit Lestari tertahan. "Iya, Bu. Saat ini korban sedang dalam perjalanan dievakuasi ke rumah sakit." Dari seberang telepon, terdengar suara isak tangis kelegaan yang meledak dari bibir Lestari. "Di rumah sakit mana, Pak?" tanya Lestari tersendat-sendat di sela tangisnya. "Di IGD Rumah Sakit Harapan Kita, Bu. Saya akan segera ke sana." Sambungan telepon terputus. Lestari langsung berlari keluar rumah menuju jalan raya dan memberhentikan taksi yang lewat. Ia masuk ke dalam taksi dengan tergesa-gesa. "Ke IGD RS Harapan Kita, Pak? Tolong secepatnya," perintah Lestari dengan suara gemetar. Taksi melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Lestari menatap keluar jendela. Air matanya mengalir deras tanpa henti membasahi pipinya. Ia tidak berusaha mengusapnya, membiarkan air mata itu menganak sungai. Alhamdulillah, dia masih hidup. Lestari meletakkan tangannya di dada. Jantungnya masih berpacu kencang. "Nisa, syukurlah kamu selamat." Lestari kembali memejamkan mata, membiarkan tangisannya pecah dalam diam. Taksi berhenti tepat di depan pelataran instalasi gawat darurat rumah sakit. "Sudah sampai, Bu." Lestari segera membayar dan turun berlari memasuki gedung rumah sakit. Pintu kaca geser terbuka otomatis. Seorang perawat berjaga di meja registrasi depan. "Suster, pasien atas nama Nisa ada di mana? Dia baru saja dibawa dengan ambulans polisi," tanya Lestari dengan napas terengah-engah. Perawat itu mengecek data di komputernya. "Ibu keluarga pasien?" "Iya, saya ibu mertuanya. Pasien Nisa saat ini sedang ditangani di bilik nomor 3. Ibu bisa lewat lorong sebelah sana," tunjuk perawat itu. "Terima kasih, suster." Lestari berlari setengah menyusuri lorong IGD. Langkahnya semakin cepat saat mendekati bilik yang dituju. Ia berhenti tepat di depan tirai bilik nomor 3. Tangan Lestari bergetar saat menyentuh tepi tirai. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan batinnya, lalu menyingkap tirai itu. Di atas bangsal rumah sakit, Nisa berbaring lemah, selang infus terpasang di punggung tangannya, wajahnya pucat pasi tanpa rona darah, pergelangan tangannya sudah dibalut perban putih. Lestari melangkah perlahan mendekati ranjang Nisa. "Nisa," panggil Lestari lirih. Nisa perlahan membuka matanya. Ia menatap sosok wanita parubaya di sampingnya. "Ibu," air mata langsung menggenang di pelupuk mata Nisa. "Nisa." Suara Lestari hancur berantakan. Tangisnya pecah tak terbendung. Nisa pun ikut menangis terseduh-seduh. Lestari meraih tangan Nisa dan menggenggamnya erat-erat. "Maafkan ibu, maafkan ibu." "Nak, Isa," Lestari pilu. "Ibu terlambat, maafkan ibu. Seharusnya ibu tahu dari awal." Nisa menggelengkan kepalanya perlahan. "Bukan salah ibu. Saya baik-baik saja, Bu." Nisa mencoba memaksakan sebuah senyuman di bibirnya yang pucat, namun air matanya tak mau berhenti mengalir. "Ini semua salah ibu. Salah anak laki-laki ibu yang durhaka itu." Lestari menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya berguncang menahan perih. "Ibu, jangan menyalahkan diri sendiri." Nisa membalas genggaman tangan Lestari dengan sisa tenaga yang ia punya. "Tolong, ibu jangan berpikir seperti itu." Lestari membelai punggung tangan Nisa dengan kedua tangannya. "Lalu kenapa? Kenapa kamu mau menanggung semua siksaan ini sendirian?" tanya Lestari dengan suara bergetar menahan kepedihan. Nisa membuka mulutnya perlahan. Saya hanya ingin melindungi uang itu, Bu." Suara Nisa terdengar sangat lemah namun syarat makna. "Karena uang
Uang itu adalah peninggalan terakhir dari Mas Bima. Lestari menutup matanya. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Dan satu lagi, saya ingin melindungi ibu, lanjut Nisa. Ia menatap mata ibu mertuanya dengan tatapan sayu yang dipenuhi air mata. Saya tidak bisa membiarkan ibu dibuang ke panti jompo oleh Mas Bagas. Pertahanan Lestari runtuh seketika. Ia menggigit bibirnya keras-keras sementara air mata membanjiri wajahnya. Nisa, Lestari, menggenggam erat tangan menantunya itu, menyalurkan semua kasih sayangnya. Kamu sudah berjuang keras, sangat keras nak. Keduanya saling menggenggam tangan dan menangis cukup lama dalam diam, mengungkapkan segala luka dan kelegaan tanpa kata-kata. Seiring berjalannya waktu, isak tangis mereka perlahan mereda. Lestari enggan melepaskan tangan Nisa walau sedetik pun, begitu pula sebaliknya. Sekarang semuanya akan baik-baik saja, kata Lestari memecah keheningan. Ibu yang akan melindungimu. Kamu tidak perlu takut lagi pada apapun. Nisa mengangguk pelan. Iya bu. Sebuah senyum kecil mengembang di bibirnya, menyisakan jejak air mata di pipinya. Lestari membelai dahi Nisa dengan penuh kasih. Sekarang istirahatlah yang cukup. Kamu sudah aman. Iya bu. Nisa memejamkan matanya dengan tenang. Lestari menarik kursi dan duduk di sebelah ranjang. Ia terus menjaga Nisa sambil memegangi tangannya. Di luar jendela, semburat fajar mulai membelah langit malam. Malam yang panjang dan kelam itu akhirnya berlalu. Lestari memandangi wajah Nisa yang mulai terlelap. Semuanya sudah berlalu, sudah selesai. Namun, jauh di lubuk hati Lestari, masih ada sebuah rongga yang menyisakan kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam dan berat. Beberapa hari pun berlalu, Nisa masih dirawat di rumah sakit untuk masa pemulihan. Lestari rutin menjenguknya setiap hari. Rona merah perlahan kembali menghiasi wajah Nisa. Perban di tangannya juga mulai dilepas. Ibu, saya sudah benar-benar pulih sekarang, ujar Nisa sambil tersenyum. Lestari mengangguk lega. Alhamdulillah, ibu lega mendengarnya. Lestari menggenggam tangan Nisa dengan hangat. Sinar matahari pagi yang cerah menyusup masuk melalui jendela kamar rawat inap. Pada suatu sore, ponsel Lestari berdering, panggilan dari Inspektur Arya. Selamat sore, Ibu Lestari. Ini Inspektur Arya. Selamat sore Pak Inspektur, jawab Lestari. Kami ingin mengabarkan bahwa putra ibu saudara Bagas telah resmi berstatus tahanan, lapor Inspektur Arya dari seberang telepon. Lestari menarik napas panjang. Pasal yang disangkakan adalah percobaan pemerasan, penculikan dan penyekapan. Inspektur Arya menjelaskan secara formal, namun hati-hati. Lestari terdiam, tenggorokannya tercekat. Tak sepatah kata pun sanggup ia ucapkan. Proses persidangan di pengadilan kemungkinan akan dimulai dalam 1 atau 2 bulan ke depan, tambah sang inspektur. Baik Pak, saya mengerti, jawab Lestari singkat dengan suara parau. Sambungan telepon diakhiri. Lestari meletakkan ponselnya pelan-pelan di atas meja. Beban di dadanya terasa sangat berat. Beberapa minggu berlalu sebuah nomor asing memanggil di ponsel Lestari. Ia mengangkatnya dengan ragu. Selamat siang Ibu Lestari. Saya Surya, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH, yang ditunjuk negara. Jantung Lestari berdegup kencang. Iya Pak Pengacara, saya menjadi kuasa hukum untuk putra ibu saudara Bagas, lanjut pengacara Surya dengan nada penuh, hati-hati. Klien saya Bagas memohon dengan sangat agar ibu bersedia datang menjenguknya di rutan meski hanya sekali. Ada hal yang ingin ia sampaikan secara langsung kepada ibu sebelum sidang putusan dimulai. Lestari menggigit bibir bawahnya kuat-kuat menahan emosi yang bergejolak di dada. Saya menolak. Jawaban Lestari singkat, datar, namun sangat tegas. Tapi Bu, bagaimanapun juga beliau adalah putra kandung ibu sendiri. Apakah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi? Lestari memotong kalimat pengacara itu tanpa ampun. Pengacara Surya terdiam ragu sejenak sebelum akhirnya menyerah. Baiklah kalau begitu keputusan ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Panggilan terputus. Lestari menaruh ponsel di pangkuannya dan membisu menatap lantai rumah cukup lama. Setitik air mata jatuh membasahi tangannya. Ia tak repot-repot menyekanya. Hatinya serasa dicabik-cabik. Bagas adalah darah dagingnya, anak yang ia kandung dan besarkan sendiri. Saat kecil, Bagas adalah anak laki-laki yang manis dan penurut. Entah sejak kapan dan karena apa putranya itu berubah menjadi monster yang mengerikan. Lestari tidak bisa menemukan jawabannya. Namun, apapun alasannya, perbuatan Bagas tidak bisa dimaafkan dengan alasan apapun. 2 bulan kemudian, palu hakim diketuk. Bagas dijatuhi vonis hukuman 7 tahun penjara. Ia pun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, Lapas.
Di hari putusan itu dibacakan, Lestari hanya berdiam diri di rumahnya. Rumah itu terasa sangat sepi. Lestari menyalakan lampu ruang tamu. Di atas meja nakas sudut, terdapat sebuah bingkai foto mendiang putra sulungnya, Bima, lengkap dengan buku Yasin di sampingnya. Lestari duduk bersimpuh di depan meja itu. Di dalam bingkai, Bima tersenyum sangat lebar. Bima, panggil Lestari lirih diiringi isak tangis. Bima, ibu tidak bisa memaafkan adikmu. Lestari menyadari bahwa kini ia telah kehilangan kedua putra kandungnya. Putra sulungnya, Bima, direnggut oleh maut dalam kecelakaan. Sementara putra bungsunya, Bagas, membusuk di balik jeruji besi akibat keserakahannya sendiri. Lestari memejamkan matanya erat-erat. Air mata duka mengalir deras membasahi pipinya. Ini semua salah ibu yang gagal mendidik Bagas. Maafkan ibu Na, tangis Lestari pecah. Entah permintaan maaf itu ditujukan kepada Bima, Nisa, atau bahkan pada dirinya sendiri yang merasa gagal sebagai seorang ibu. Meskipun batinnya hancur, Lestari tidak pernah menyesali keputusan yang telah ia ambil. Ia yakin langkah yang ia tempuh untuk memenjarakan darah dagingnya sendiri adalah tindakan yang paling benar. Meski keluarga sederahnya telah hancur berantakan, ia berhasil melindungi Nisa, menantu perempuan yang sudah ia anggap seperti putri kandungnya sendiri. Dan dengan melakukan itu, Lestari juga telah menyelamatkan harga dirinya. Lestari perlahan bangkit dari duduknya dan menatap keluar jendela. Senja perlahan menyelimuti Jakarta. Langit barat memancarkan semburat jingga kemerahan. Lestari berdiri terpaku menatap indahnya pergantian waktu itu. Hidup tidak berhenti sampai di sini. Waktu terus bergulir menuntutnya melangkah maju. Lestari harus terus melanjutkan kehidupannya. Beberapa minggu berlalu lagi sejak hari itu, Nisa akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Perban di tangannya sudah dilepas seutuhnya. Wajah cantiknya kini kembali bersemu merah menampakkan aura kesehatan. Nisa perlahan, namun pasti mulai menata kembali kehidupan sehari-harinya. Hubungan dan komunikasi antara mertua dan menantu itu pun terjalin semakin erat tanpa jeda. Di suatu sore di hari Minggu, bel pintu rumah Lestari berbunyi. Saat pintu dibuka, sosok Nisa berdiri di sana membawa tas belanja ramah lingkungan. "Ibu, sore ini biar saya yang masak untuk kita ya," sapa Nisa dengan senyuman cerah yang menghangatkan hati. Lestari dengan gembira menyilakan menantunya masuk. "Duh, tidak usah repot-repot Nak, mari masuk." "Tidak repot kok Bu, saya memang lagi kepingin masak." Nisa langsung melangkah menuju dapur dan mengeluarkan sayur mayur dari tas belanjanya. Ada terong, kacang panjang, melinjo, jagung manis, tahu, dan ikan gurame segar. "Hari ini saya mau masak sayur lodeh dan ikan goreng Bu," celoteh Nisa gembira. Lestari berdiri bersandar di ambang pintu dapur memandangi Nisa yang dengan cekatan memotong sayuran. Gerakan tangannya sangat luas dan terbiasa. Melihat itu, Lestari mengulas senyum damai di wajahnya. Meja makan pun tersaji dengan hidangan sederhana namun menggugah selera. Keduanya duduk berhadapan. "Mari makan Bu," ajak Nisa seraya mengambilkan nasi ke piring Lestari. Lestari pun menyuapkan sesendok kuah lodeh ke mulutnya. Enak sekali," puji Lestari tulus. "Syukurlah kalau Ibu suka." Nisa tersipu malu. Keduanya makan malam dalam keheningan yang nyaman. Tidak banyak kata yang terucap, namun kehangatan kekeluargaan memenuhi ruang makan itu. Lestari menatap Nisa lekat-lekat dan membatin, anak ini adalah keluarga kandungku yang sebenarnya. Meski tak terikat pertalian darah, mereka adalah sebuah keluarga. Keluarga yang dipersatukan oleh takdir dan pilihan untuk saling melindungi. Selesai makan, Nisa langsung membawa piring kotor ke wastafel. Lestari berdiri di sampingnya membantu membilas piring-piring itu. "Biar saya saja Bu." "Ibu duduk saja," cegah Nisa halus. "Tidak apa-apa, ayo kita kerjakan sama-sama, biar cepat selesai," jawab Lestari sambil tersenyum. Keduanya berdiri berdampingan menyelesaikan cucian piring sambil mengobrol ringan. Di luar jendela, langit senja membiaskan cahaya keemasan. "Ibu," panggil Nisa pelan di sela-sela gemericik air keran. "Iya Nah, saya sudah benar-benar ikhlas dan tidak trauma lagi. Ibu jangan mencemaskan saya ya." Nisa menoleh menatap ibu mertuanya. Lestari mengambil handuk kecil, mengeringkan tangannya, lalu menggenggam lembut kedua tangan Nisa yang basah. "Ibu tahu, kamu adalah wanita yang sangat tangguh," ucap Lestari penuh kebanggaan. "Ibu juga wanita terhebat," balas Nisa dengan senyum merekah. Beberapa hari kemudian, Lestari sedang menikmati jalan-jalan sore di sekitar kompleks perumahannya. Matahari mulai condong ke ufuk barat. Angin sore berhembus menyejukkan. Lestari berjalan santai menyusuri trotoar. Tiba-tiba ponsel di sakunya bergetar.
Sebuah pesan WhatsApp dari Nisa masuk. Ibu, besok kita nonton bioskop bareng yuk. Lestari tak bisa menahan senyumnya saat membaca pesan manis itu. Boleh, ibu setuju, ketiknya cepat membalas pesan Nisa. Lestari memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan melanjutkan langkahnya. Memang benar, di salah satu sudut hatinya masih bersemayam luka yang tak kasat mata. Luka karena kehilangan putra sulungnya dan rasa sakit karena harus menjebloskan putra bungsunya ke penjara. Trauma keluarga yang hancur itu mungkin tidak akan pernah terhapus sepenuhnya, namun Lestari tidak pernah menyesalinya. Mulai saat ini, ia akan menghabiskan sisa usianya bersama Nisa. Saling menguatkan dan saling menjaga satu sama lain. Lestari akhirnya tiba di depan rumahnya. Ia memutar kunci dan mendorong pintu masuk. Gelap, ia menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya hangat seketika menyelimuti seluruh ruangan. Lestari duduk menyandarkan punggungnya di sofa sambil menatap keluar jendela yang kini sepenuhnya diselimuti kegelapan malam. Namun di dalam rumah ini, cahaya terang terus bersinar. Besok Nisa akan datang menjemputnya. Keduanya akan pergi menonton bioskop, makan enak, mengobrol, dan tertawa lepas bersama. Mertua dan menantu itu akan terus melangkah menapaki sisa kehidupan mereka dengan saling bergandengan tangan, mengandalkan satu sama lain menghadapi kerasnya dunia. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah hari ini? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan bagikan dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe dan like yang sepenuhnya gratis ini. Dan jika Anda memiliki pesan simpati, penghiburan, atau dukungan untuk tokoh utama kita, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Satu kalimat kebaikan dari Anda bisa menjadi sumber kekuatan besar bagi seseorang untuk bertahan menjalani harinya. Semoga Anda selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki di sepanjang tahun ini.